PSM Mania, kelompok supporter yang menamakan dirinya Aliansi Matuangin menepi dalam 2 laga PSM Makassar. Ini dipicu harga tiket yang dinilai terlalu tinggi. Imbasnya ikut berpengaruh ke performa William Bluim dan kawan-kawan di laga kandang, di mana 2 kekalahan diderita dari Dewa United dan Persik Kediri. Menanggapi hal ini, koordinator tiketing PSM Makassar, Daeng Jarre, mengaku serba salah. Kata dia, kondisi ini sangat dilema. Maju kena, mundur juga kena. Mengingat biaya operasional bagi klub cukup tinggi, termasuk tanggungan gaji pemain, pelatih, dan ofisial. Meski ada sponsor, namun hal itu tidak cukup untuk menutupi pengeluaran selama 1 musim. Kalau mau profesional, harganya lebih jauh tinggi dari itu. PSM ini sulit, operasional besar. Harga sekarang pun sebenarnya belum cukup menutupi, kata dia. Bahkan, selisih pengeluaran dan pemasukan terbilang sangat jauh. Pengeluaran lebih besar dibanding pemasukan, sehingga klub dalam kondisi dilema untuk menentukan sikap. Kita tidak punya pilihan, tidak ada jalan lain, bahkan mencari sponsor pun sulit. Untung masih ada mitra kita, karena gaji tidak boleh telat, operasional tidak boleh berhenti, terangnya. Dengan begitu dia berharap seluruh penggemar PSM Makassar memaklumi, mengingat kondisi sulit memang sedang dialami klub dan masih berjuang untuk keluar dari masalah ini. Diketahui harga tiket untuk tribun terbuka timur mencapai Rp100.000, sebelumnya hanya Rp75.000. Supporter berharap manajemen PSM tidak egois, sebab akomodasi untuk menyaksikan laga PSM Makassar di kota Parepare tidak sedikit. Aliansi Matuangin meminta harga tiket diturunkan, misalnya VIP utama diturunkan menjadi Rp200.000 dari harga awal Rp300.000. Sementara VIP Utara dan Selatan, harga awal Rp250.000 diminta diturunkan menjadi Rp150.000. Begitupun tribun terbuka timur, dari harga Rp100.000 mesti diturunkan menjadi Rp50.000. Supporter sendiri mengaku terlalu berat jika harus membeli tiket dengan harga tinggi. Meskipun nantinya harga tiket tidak serendah yang mereka minta, namun setidaknya ada upaya manajemen menurunkan dari harga saat ini. Kami sebenarnya tidak harus berpatok dengan harga yang diminta teman-teman. Harga itu kami lempar dengan maksud agar manajemen mau berdiskusi dengan kami, ujar Muhammad Al-Fajri, Senin 7 Agustus 2023. PSM Mania, awal kompetisi Liga 1 Indonesia musim 2023-2024 tampaknya begitu sulit untuk sang juara bertahan PSM Makassar. Bagaimana tidak, PSM menjadi tim yang koleksi kartu merah terbanyak dari 7 laga yang sudah dimainkan sejauh ini. Dari 7 laga tersebut, pasukan ramah julukan PSM Makassar sudah mengantongi sebanyak 3 kartu merah. Pemain yang meraih kartu merah di PSM Makassar pada BRI Liga 1 2023-2024 adalah Erwin Gutawa, Zaki Ashraf, dan Victor Detan. Erwin Gutawa mendapat kartu merah ketika timnya harus mengakui keunggulan Dewa United di Stadion Gelora B.J. Habibie Parepare Sabtu 8 Juni 2023. Pemain senior di PSM ini harus mendapatkan kartu merah karena ketahuan menginjak badan pemain Dewa United jelang laga berakhir. Selain kartu merah yang ia dapatkan, Erwin juga mendapat sanksi tambahan dari Komdis PSSI berupa larangan bermain sebanyak 2 laga. Selanjutnya, pemain muda Zaki Ashraf juga mendapatkan kartu merah ketika tim bersua Persikabo setelah sebelumnya mendapat 2 kartu kuning dalam pertandingan melawan Persikabo pada Jumat 14 Juli 2023. Pada laga tersebut diketahui Zaki Ashraf hanya bermain selama 8 menit karena masuk di babak kedua sebelumnya diberi kartu merah. Dan terakhir adalah Victor Detan yang mendapatkan kartu merah ketika PSM berhadapan dengan Persita Tangerang Senin 7 Agustus 2023. Victor Detan juga termasuk sebagai pemain pengganti dan diusir wasit setelah bermain 11 menit. Dalam catatan tersebut, ini tentunya berdampak untuk performa anak asuh pelatih Bernardo Tavares. Di tengah padatnya jadwal kompetisi, mereka harus absen karena mendapat kartu merah dan membuat sang pelatih kesulitan untuk melakukan rotasi. Saat ini PSM duduk di posisi kelima klasemen sementara dengan koleksi 11 gol, hasil dari 3 kemenangan, 2 hasil imbang, dan 2 kekalahan. Untuk tim pengoleksi kartu merah terbanyak sejauh ini masih dipegang oleh PSM Makassar. PSM Mania, krisis pemain menghantui PSM Makassar jelang bertemu ke markas Bali United pada lanjutan Liga 1 2023-2024. Dipastikan 3 bintang muda PSM Makassar absen saat bersua Bali United di pekan ke-8 Liga musim ini.
Pertemuan antara Bali United versus PSM Makassar akan tersaji di Wayan Dipta Bali pada Jumat 11 Agustus 2023 pukul 16 waktu Indonesia Tengah. Bertandang ke markas Bali United, kuat asuhan Bernardo Tavares dalam motivasi tinggi. Pasalnya PSM Makassar sebelum bertolak ke Bali, sukses memenangkan pertandingan away kontra Persita Tangerang di pekan ke-7 Liga 1 2023-2024. Bermodalkan kemenangan atas Persita Tangerang itu, PSM Makassar bertekad melanjutkan tren positif mereka untuk laga away saat menghadapi Bali United di pekan ke-8. Selain itu, PSM juga mengusung misi balas dendam, sebab pertemuan terakhir dengan Bali United, tim PSM Makassar harus menjalani kekalahan lewat drama adu penalti pada playoff Liga Champions Asia. Tapi sayangnya kabar buruk menghampiri PSM Makassar yang kini tengah menjalani persiapan menghadapi Bali United. Kabar buruknya, PSM Makassar harus kehilangan 3 bintang muda mereka yang dipastikan absen di laga kontra Bali United. Pemain tersebut pertama yakni Victor Detan yang harus absen akibat mendapatkan kartu merah di laga kontra Persita Tangerang. Padahal Victor Detan merupakan salah satu pemain muda yang mendapat cukup banyak kesempatan bermain di musim ini. Selain Victor Detan, pemain lainnya yang juga dipastikan absen yakni Ananda Raihan. Sudah 3 pertandingan Ananda Raihan tak lagi dimainkan PSM Makassar. Ini dikarenakan karena Ananda Raihan sedang menjalani pendidikan kepolisian. Ketidakhadiran Ananda Raihan membuat lini tengah PSM Makassar sedikit bermasalah. Lalu pemain muda terakhir yang juga diprediksi bakal absen yakni Zaki Ashraf. Pekan lalu Zaki Ashraf bermain sangat baik saat PSM Makassar menekuk Persita Tangerang. Dimainkan pada posisi baru yakni gelandang bertahan, Zaki Ashraf menunjukkan kualitas dan kematangannya. Pemain berusia 20 tahun itu pun bermain sepanjang 90 menit dan menjadi salah satu pemain yang paling sering memenangkan duel. Bernardo Tavares pun cukup bernapas lega sebab Zaki Ashraf sukses diplot sebagai pengganti sepadan Ananda Raihan di posisi gelandang bertahan. Hanya saja Bernardo Tavares kembali dilanda kepusingan sebab Zaki Ashraf bakal absen di laga kontra Bali United. Ini dikarenakan Zaki Ashraf masuk dalam 23 nama pemain yang dipanggil memperkuat timnas Indonesia U23 untuk turnamen Piala AFF U23 2023. Berdasarkan surat pemanggilan, Zaki Ashraf harus bergabung mengikuti pemusatan latihan timnas U23 sejak Kamis 10 Agustus 2023. Ini artinya sehari sebelum berduel Bali United, Zaki Ashraf harus meninggalkan skuad PSM Makassar menuju TC timnas U23.